Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hendri Septian dan teman saya Suparwadi. Kami dari kelompok terakhir akan menyampaikan materi yang berjudul korosi dan degradasi material. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menyampaikan materinya. Apa itu korosi? Korosi secara awam lebih dikenal dengan istilah pengkaratan, yang merupakan fenomena kimia bahan-bahan logam di berbagai macam kondisi lingkungan. Penyelidikan tentang sistem elektrokimia telah banyak membantu menjelaskan mengenai korosi ini, yaitu reaksi kimia antara logam dengan zat-zat yang ada di sekitarnya atau dengan partikel-partikel lain yang ada di dalam logam itu sendiri. Jadi, dilihat dari sudut pandang kimia, korosi pada dasarnya merupakan reaksi logam menjadi ion pada permukaan logam yang kontak langsung dengan lingkungan yang berair atau beroksigen. Itu menurut Siti Khadijah tahun 2008. Korosi dibedakan menjadi 6 jenis, menurut Halwan Jaya dan kawan-kawan. Korosi memiliki berbagai macam bentuk. Setiap bentuk korosi memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda-beda pula. Jenis-jenis korosi adalah sebagai berikut. 1. Korosi merata. 2. Korosi galvalik. 3. Korosi celah. 4. Korosi sumuran. 5. Korosi erosi. Dan yang terakhir yaitu korosi tegangan. Mari kita akan lanjutkan pada bab selanjutnya. Masuk kepada jenis korosi yang pertama, yaitu korosi merata, atau bisa disebut dengan uniform corrosion. Korosi merata adalah korosi yang terjadi secara serentak di seluruh permukaan logam. Oleh karena itu, pada logam yang mengalami korosi merata ini akan terjadi pengurangan dimensi yang relatif besar per satuan waktu. Nah, kerugian langsung akibat korosi merata ini berupa kehilangan material konstruksi, keselamatan kerja, dan pencemaran lingkungan akibat produk korosi dalam bentuk senyawa yang mencemarkan lingkungan. Sedangkan kerugian tidak langsung antara lain berupa penurunan kapasitas dan peningkatan biaya perawatan. Nah, korosi merisa dapat dilakukan dengan pencegahan, yaitu dengan cara pelapisan, inhibitor, dan proteksi katodik. Lanjut ke jenis yang kedua, yaitu korosi galvalik atau galvalic corrosion. Perbedaan potensial biasanya terjadi di antara dua logam yang berbeda ketika keduanya dicelupkan ke dalam larutan korosif logam tersebut berkontak. Dengan adanya perbedaan potensial akan menghasilkan aliran elektron. Nah, aliran elektron mengalir dari logam yang kurang mulia atau yang biasa disebut dengan anodik menuju ke metal yang lebih mulia disebut katodik. Akibatnya, metal yang kurang mulia berubah menjadi ion-ion positif karena kehilangan elektron. Ion-ion positif metal bereaksi dengan ion-ion negatif yang berada di dalam elektrolit menjadi garam metal. Karena peristiwa tersebut, permukaan anoda kehilangan metal. Masuk ke korosi celah atau surface corrosion. Merupakan bentuk korosi di mana korosi terjadi ketika terdapat celah akibat penggabungan atau penyatuan dua logam yang memiliki kadar oksigen berbeda dengan area luarnya. Jenis korosi ini biasanya disebabkan oleh lubang yang kecil dan celah-celah di bawah kepala baut dan paku. Itu dari gambar itu adalah kepala baut dan baut. Sebagai contoh korosi celah. Lanjut ke jenis keempat, korosi sumuran atau pitting corrosion. Korosi sumuran adalah bentuk serangan korosi yang sangat lokal, menyerang pada daerah tertentu saja yang mengakibatkan lubang dalam logam tersebut. Lubang ini mungkin memiliki diameter yang kecil atau besar, namun dalam banyak kasus lubang tersebut relatif kecil. Lubang terisolasi atau kadang-kadang terlihat seperti permukaan yang kasar. Pitch umumnya dapat digambarkan sebagai rongga atau lubang dengan diameter permukaan kurang lebih sama atau kurang dari kedalamannya. Jenis kelima yaitu korosi erosi atau erosion corrosion. Korosi erosi adalah percepatan tingkat kerusakan atau serangan pada logam karena gerakan relatif antara cairan korosif dan permukaan logam tersebut.
Umumnya gerakan ini cukup cepat dan berkaitan dengan abrasi. Logam yang berada di permukaan akan berubah menjadi ion terlarut atau menjadi bentuk produk korosi yang padat. Kadang-kadang pengaruh dari lingkungan dapat mempengaruhi laju korosi, khususnya ketika serangan lokal terjadi dan kondisi tergenang. Tapi ini tidak bisa disebut korosi erosi karena kerusakan tidak bertambah. Jenis korosi yang keenam yaitu korosi tegangan atau stress corrosion. Gaya-gaya mekanis seperti tarikan atau kompresi berpengaruh sangat kecil pada proses pengkaratan pada bagian metal yang sama jika ditinjau dari laju pengkaratan dalam mils per tahun. Namun demikian, apabila itu merupakan kombinasi antara tensil stres dan lingkungan yang korosif, maka kondisi ini merupakan salah satu dari penyebab utama kegagalan material. Kegagalan ini merupakan retakan yang lazim disebut korosi tegangan. Faktor yang mempengaruhi korosi. Faktor dari bahan meliputi kemurnian bahan, struktur bahan, bentuk kristal, unsur-unsur yang ada dalam bahan, teknik pencampuran bahan, dan sebagainya. Faktor dari lingkungan merupakan tingkat pencemaran udara, suhu kelembapan, keberadaan zat-zat kimia yang bersifat korosif, mikroba, dan sebagainya. Lanjut ke faktor yang pertama yaitu faktor gas terlarut. Ada dua jenis gas yang dimaksudkan di sini yaitu oksigen dan karbon dioksida. Untuk oksigen sendiri itu karena adanya oksigen yang terlarut akan menyebabkan korosi pada metal seperti laju korosi pada mild steel alloy akan bertambah dengan meningkatnya kandungan oksigen. Kelarutan oksigen dalam air merupakan fungsi dari tekanan, temperatur, dan kandungan klorida. Untuk karbon dioksida atau CO2, jika karbon dioksida dilarutkan dalam air maka akan berbentuk asam karbonat atau H2CO3 yang dapat menurunkan pH air dan meningkatkan korosif. Biasanya bentuk korosinya berupa pitting atau korosi sumuran. Lanjut ke faktor 2 yaitu faktor temperatur. Dengan adanya kenaikan temperatur pada umumnya dapat menambah laju korosi walaupun kenyataannya kelarutan oksigen berkurang dengan meningkatnya temperatur. Apabila metal pada temperatur yang tidak seragam, maka akan besar kemungkinan terbentuknya korosi. Faktor yang ketiga yaitu faktor pH. Besi dan baja akan terkorosi dalam suasana asam, tetapi sedikit terkorosi dalam suasana basah. Sifat ini dapat dijelaskan dengan rangkaian GGL atau gaya gerak listrik yang tersusun dari elemen-elemen di mana akan terjadi pengurangan potensial pada elektroda negatif jika elemen tersebut tercelup larutan asam. Faktor keempat yaitu faktor mikroba. Korosi yang dipengaruhi oleh mikroba merupakan suatu akibat dari aktivitas mikroba. Mikroba yang mempengaruhi korosi antara lain bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Fenomena korosi yang terjadi dapat disebabkan oleh adanya keberadaan dari bakteri tertentu. Seperti bakteri reduksi sulfat atau SRB. Bakteri ini mereduksi sulfat menjadi sulfit, biasanya terlihat dari meningkatnya kadar H2S atau besi sulfida. Bakteri jenis ini berisi enzim hidrogenase yang dapat mengkonsumsi hidrogen, contohnya Thiobacillus thiopsidans. Yang selanjutnya adalah bakteri oksidasi sulfur sulfida. Bakteri jenis ini merupakan bakteri aerob yang mendapatkan energi dari oksida sulfid dan sulfur. Beberapa tipe bakteri aerob dapat mengoksida sulfur menjadi asam sulfurik dan nilai pH menjadi 1. Contohnya itu genus Desulfuriburio atau Desulfotomaculum. Faktor yang kelima yaitu faktor padatan terlarut. Ada 3 jenis yaitu klorida, karbonat, dan sulfat. Melanjutkan faktor yang kelima yaitu padatan terlarut. Selain gas terlarut, faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya reaksi korosi adalah faktor padatan terlarut. Padatan terlarut tersebut adalah yang pertama adalah klorida. Klorida biasanya ditemukan pada campuran minyak dan air dalam konsentrasi tinggi yang akan menyebabkan proses korosi.
Proses korosi juga dapat disebabkan oleh kenaikan konduktivitas larutan garam, di mana larutan garam yang lebih konduktif dapat menyebabkan laju korosinya menjadi lebih tinggi. Kandungan klor dalam garam akan menyebabkan terjadinya korosi pada logam itu. Yang kedua adalah karbonat. Kalsium karbonat sering digunakan sebagai pengontrol korosi di mana film karbonat diendapkan menjadi lapisan pelindung permukaan metal. Tetapi dalam produksi minyak, hal ini cenderung menimbulkan masalah atau sekali. Yang selanjutnya adalah sulfat. Ion sulfat ini biasanya terdapat dalam minyak. Dalam air, ion sulfat dapat ditemukan dalam konsentrasi yang cukup tinggi dan bersifat kontaminan. Dan oleh bakteri SRB, sulfat dirubah menjadi sulfida yang korosif. Mekanisme korosi. Secara umum, mekanisme korosi yang terjadi dalam suatu larutan berawal dari logam yang teroksidasi di dalam larutan dan melepaskan elektron untuk membentuk ion logam yang bermuatan positif. Larutan akan bertindak sebagai katoda dan reaksi yang umum terjadi adalah pelepasan H2 dan reduksi O2. Akibatnya ion H+ dan H2O yang tereduksi. Reaksi ini terjadi di permukaan logam yang akan menyebabkan pengelupasan akibat pelarutan logam ke dalam larutan secara berulang-ulang. Itu dapat dilihat dari gambar tersebut yang H2O dan O2 mengikat dan melepaskan si iron itu. Perlindungan terhadap korosi. Menurut Corp Lawrence G. dan David L. Olson tahun 1992, untuk mengurangi bahkan menghindari kerugian yang diakibatkan oleh proses korosi, maka perlu dilakukan perlindungan terhadap korosi. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dan dikembangkan untuk menghambat laju korosi tersebut. Yang pertama yaitu proteksi katodik. Nah, merupakan salah satu cara untuk cara perlindungan terhadap korosi, yaitu dengan pemberian arus searah atau DC dari suatu sumber eksternal untuk melindungi permukaan logam dari korosi. Metode ini efektif dan berhasil melindungi logam dari korosi khusus di lingkungan yang terbenam air maupun di dalam tanah, seperti perlindungan pada kapal laut, instalasi pipa bawah tanah, dan sebagainya. Untuk memberikan arus searah dalam sistem proteksi katodik, terdapat dua cara, yaitu dengan cara menerapkan anoda karbon atau skarsial anode, atau dengan cara menerapkan arus tanding atau inverted current. Yang kedua yaitu dengan cara pelapisan atau coating. Coating merupakan proses pelapisan permukaan logam dengan cairan atau serbuk yang akan melekat secara kontinu pada logam yang akan dilindungi. Adanya lapisan pada permukaan logam akan meminimalkan kontak antara logam dengan lingkungannya, yang kemudian akan mencegah proses terjadinya korosi pada logam. Pelapisan yang umum digunakan adalah dengan cat. Pelapisan biasanya dimaksudkan untuk memberikan suatu lapisan padat dan merata sebagai bahan insulator dan penghambat aliran listrik di seluruh permukaan logam yang dilindungi. Fungsi dari lapisan tersebut adalah untuk mencegah logam dari kontak langsung dengan elektrolit dan lingkungan sehingga reaksi logam dan lingkungan terhambat. Nah, yang ketiga yaitu pemilihan material atau material selection. Prinsip dasar dari pemilihan material ini adalah mengenai tepat atau tidaknya pengaplikasian suatu material terhadap suatu lingkungan tertentu. Pemilihan material yang sesuai dengan kondisi lingkungannya dapat meminimalisir terjadinya kerugian akibat proses korosi. Deret galvanik merupakan suatu acuan yang penting dalam melakukan pemilihan material. Yang keempat yaitu penambahan inhibitor. Inhibitor adalah zat kimia yang ditambahkan ke dalam suatu lingkungan korosif dengan kadar sangat kecil, ukuran ppm, guna mengendalikan korosi tersebut. Inhibitor ada beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah inhibitor terabsorpsi.
pada permukaan logam dan membentuk suatu lapisan tipis dengan ketebalan beberapa molekul inhibitor. Lapis ini tidak dapat dilihat oleh mata biasa, namun dapat menghambat penyerangan lingkungan terhadap logamnya. Melalui pengaruh lingkungan, misal pH nih, menyebabkan inhibitor dapat mengendap dan selanjutnya terabsorpsi pada permukaan logam dan melindungi terhadap korosi. Inhibitor lebih dulu mengkorosi logamnya, kemudian menghasilkan suatu zat kimia yang kemudian melalui proses absorpsi dari produk korosi tersebut membentuk suatu lapisan pasif pada permukaan logam. Inhibitor menghilangkan kontinu yang agresif dari lingkungannya. Berdasarkan fungsinya, inhibitor terbagi menjadi yang pertama yaitu inhibitor anodik. Inhibitor anodik dapat memperlambat reaksi elektrokimia di anoda melalui pembentukan lapisan pasif di permukaan logam tersebut. Logam terlindungi dari korosi. Yang kedua yaitu inhibitor presipitas. Inhibitor ini dapat membentuk presipitat di seluruh permukaan suatu logam yang berperan sebagai lapisan pelindung untuk menghambat reaksi anodik dan katodik logam tersebut secara tidak langsung. Ketiga itu adalah ada inhibitor katodik. Inhibitor katodik dapat memperlambat reaksi katodik suatu logam yang bentuk presipitat di wilayah katoda yang dapat meningkatkan impedansi permukaan sekaligus membatasi fungsi reduksi untuk melindungi logam tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada inhibitor organik. Saat ini pengembangan terhadap inhibitor organik atau inhibitor alami sangat diperlukan. Inhibitor jenis ini sangat menguntungkan dunia industri dikarenakan harganya relatif tidak mahal dan pengaplikasiannya yang ramah lingkungan. Sekian materi dari kelompok kami dengan judul korosi dan degradasi. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab, teman-teman bisa komen pada e-learning pengetahuan bahan pertemuan 14. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.